untuk lebih memahami pesan Natal 2025, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kami mengundang Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi. Selamat malam, salam sejahtera, salam kebangsaan, salam persaudaraan bagi kita semua. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati dan muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena di dalam masa kepemimpinan Bapak berdua sudah 2 tahun berturut-turut Bapak menghadiri dan berkenan menghadiri perayaan Natal Nasional. Hal ini menjadi kebanggaan dan meneguhkan keyakinan kami bahwa kekristenan adalah salah satu pilar yang menopang rumah kemajemukan di Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yang terhormat Menteri Agama Imam Besar Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang terhormat Bapak Ketua Dewan Penasihat Panitia Natal Nasional Bapak Hasim Joyo Hadikusumo, yang terhormat juga Bapak Penasihat Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang terhormat Ketua Umum Panitia Natal Nasional Bapak Marwarar Sirait, yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, pimpinan Polri, pimpinan TNI, Menteri Koordinator, Menteri, Wakil Menteri, dan pimpinan Lembaga Kabinet Merah Putih, perwakilan dari negara-negara sahabat, Bapak Gubernur Jakarta beserta jajaran, perwakilan dari partai politik, para pimpinan lembaga keumatan, para uskup, pendeta, romo, 3.000 tamu kehormatan yang tadi telah diungkapkan yang hadir malam ini, serta tamu dan undangan lainnya yang tak dapat saya sebut satu persatu. Yang saya kasihi umat Kristen, Protestan, dan Katolik, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti acara ini secara daring dari berbagai tempat di Indonesia. Saudara-saudara terkasih, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia pada Natal 2025 mengemas tema dan pesan Natal, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini diambil berdasarkan refleksi terhadap Injil Matius 1 ayat 21 sampai 24. Bagian perikop ini memberikan bagi kita sebuah gambaran indah yang sering kali kita lupakan saat Natal tiba, bahwa Natal bukan hanya berita kelahiran bayi, tetapi deklarasi bahwa Allah memilih jalan paling sederhana, keluarga, untuk melaksanakan rencana keselamatan yang paling agung. Allah melibatkan keluarga pasangan Yusuf dan Maria di dalam karya penyelamatannya, meski tidak berjalan mulus di awalnya. Karena Yusuf hendak menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi mengurungkan niatnya setelah mendengar perkataan malaikat dalam mimpi. Kesediaan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya menunjukkan keterbukaannya sebagai orang percaya akan janji penyelamatan Allah, mengharapkan datangnya Sang Immanuel. Yusuf meyakini perkataan malaikat sebagai kebenaran Allah yang sedang mengerjakan karya penyelamatan melalui keluarganya. Maka bersama Maria, ia pun menunjukkan bahwa keluarga yang taat kepada Allah dapat menjadi saluran kasih dan keselamatan bagi dunia. Saudara-saudara terkasih, kelahiran Yesus di tengah keluarga, serta cara Maria dan Yusuf mengubah relasi keluarga mereka dalam terang kehendak Allah, sangat relevan untuk memaknai berbagai krisis saat ini yang meningkatkan kerentanan dan kerapuhan keluarga. Seperti tadi yang telah disampaikan di dalam teater Natal,
Ada pinjaman online dan judi online yang merampas masa depan generasi. Ada narkoba yang merenggut potensi anak muda. Ada kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan dan anak, merubah rumah menjadi tempat trauma, bukan tempat pulih. Ada individualisme dan materialisme yang mereduksi solidaritas kebangsaan. Ada kesenjangan komunikasi antar generasi yang melemahkan keintiman dalam keluarga. Belum lagi bencana yang menimpa keluarga-keluarga di Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Papua, dan berbagai daerah lainnya. Memaksa keluarga kehilangan bukan hanya harta tetapi rasa aman. Di tengah berbagai krisis keluarga ini, perayaan Natal menjadi sangat tepat bagi kita untuk merenungkan dan mengalami karya Allah yang hadir untuk menyelamatkan dan memulihkan keluarga. Saudara-saudari terkasih, pesan Natal ini bukan sekedar deklarasi iman, tapi juga pernyataan pertanggungjawaban kebangsaan keluarga-keluarga Kristen. Keluarga kami yakini bukan sekedar unit administratif dalam struktur sosial, tapi sekolah pertama pembentukan karakter, laboratorium nilai dan wadah inkubasi moralitas yang menentukan kualitas masyarakat. Nilai-nilai seperti toleransi, solidaritas, keadilan, dan gotong royong tidak muncul begitu saja. Semuanya berakar dari pengalaman hidup di dalam keluarga. Karena itu ketahanan keluarga bukan hanya isu domestik, melainkan isu strategis dalam pembangunan bangsa. Jika keluarga berhasil menanamkan nilai-nilai luhur, masyarakat akan merasakan dampaknya dalam bentuk warga negara yang berintegritas, bertanggung jawab, dan peduli. Saudara-saudara terkasih, melalui perayaan Natal ini, kami mengajak keluarga-keluarga Kristiani untuk mengalami kehadiran Allah yang memulihkan kembali relasi dengan Allah dan sesama serta ciptaannya, sebagaimana telah diteladankan oleh keluarga kudus di Nazaret. Melalui keluarga yang dipulihkan Allah, setiap keluarga Kristen terpanggil untuk meneguhkan tanggung jawab kebangsaannya, menopang pemerintah dalam membangun keluarga dan bangsa yang bermartabat, yang adil dan makmur, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dalam kaitan ini Bapak Presiden, kami sungguh mengapresiasi kesediaan Bapak Presiden, solidaritas Bapak Presiden untuk hadir pada pergantian tahun di antara para pengungsi, di antara keluarga-keluarga pengungsi di Pulau Sumatera. Kami mengapresiasi sentuhan kasih dari panitia Natal ini juga dalam aksi-aksi sosial maupun yang dilakukan oleh berbagai gereja kelembagaan Kristen dan lembaga-lembaga lintas iman. Hal ini meneguhkan keyakinan bahwa kita senantiasa bergerak di dalam keguyuban sebagai bangsa. Oleh karena ini, di ujung pesan ini, kami mengajak keluarga-keluarga Kristen, gereja, dan lembaga keumatan untuk terus mengkonsolidasi dukungan dan bantuan kepada keluarga-keluarga yang terdampak bencana di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, di Papua, dan berbagai wilayah lainnya. Karena dalam kehidupan keluarga bangsa Indonesia yang guyup, ketika salah satu anggota tubuh terluka, maka seluruh tubuh akan menderita. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk kesediaan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Kabinet Merah Putih untuk hadir pada ibadah Natal, pada perayaan Natal di malam ini. Akhirnya kami menyampaikan selamat Hari Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tuhan menyertai kita. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Nazaruddin Umar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita doakan panjang umur, sehat walafiat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kita hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Merah Putih dan seluruh pimpinan kementerian dan lembaga, para duta besar, para pimpinan ormas agama dan lembaga keagamaan, serta segenap umat beragama, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan karya Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan anugerahnya pada malam yang penuh makna ini, kita dapat merayakan Natal Nasional dalam suasana damai, khidmat, dan penuh persaudaraan. Perayaan Natal Nasional ini menjadi sangat istimewa karena dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Hal ini juga menjadi tanda nyata bahwa perhatian dan komitmen negara terhadap kehidupan keberagaman di Indonesia untuk bersama umat beragama merawat kerukunan serta menempatkan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah pesan yang kuat bahwa Indonesia dibangun bukan di atas keseragaman, melainkan di atas komitmen untuk hidup bersama dalam perbedaan, saling menghormati dan saling menjaga. Tema Natal Nasional tahun ini, Allah hadir menyelamatkan keluarga, mengajak kita untuk merenungkan bahwa kehadiran Tuhan dalam sejarah manusia dimulai dari ruang yang paling sederhana dan paling dekat dengan kehidupan kita, yaitu keluarga. Di sanalah iman ditanamkan, kasih dipelajari, dan nilai-nilai kemanusiaan dibentuk. Kasih, ketaatan, dan keselamatan dinyatakan bagi seluruh umat manusia melalui keluarga. Dalam masyarakat Indonesia yang majmuk, keluarga memiliki peran strategis sebagai ruang pertama pembelajaran toleransi dan moderasi beragama. Dari keluarga semangat persaudaraan, gotong royong, dan saling menghormati ditanamkan sejak dini. Di dalam keluarga, nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, dan semangat hidup berdampingan secara damai pertama-tama ditanamkan dan diwariskan. Cara kita menyikapi perbedaan dan merawat harmoni sosial berakar dari pengalaman hidup di dalam keluarga. Hadirin yang berbahagia, perayaan Natal tahun ini juga kita jalani dengan keprihatinan yang mendalam. Kita tidak dapat menutup mata terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana dalam berbagai wilayah di tanah air. Di tengah sukacita Natal, kita turut merasakan duka, kehilangan, dan penderitaan yang dialami oleh keluarga-keluarga kita di daerah tersebut. Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir secara istimewa di tengah penderitaan dan memanggil kita untuk menghadirkan kasih-Nya melalui kepedulian dan solidaritas nyata. Iman yang sejati tidak menjauhkan manusia dari penderitaan sesamanya, melainkan justru mendekatkannya. Oleh karena itu, kami mengajak kita bersama seluruh elemen bangsa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana, menguatkan mereka yang kehilangan keluarga, rumah, dan penghidupan, serta menghadirkan bantuan kemanusiaan sebagai wujud iman yang bekerja melalui kasih. Kita sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta wakil presiden kita yang begitu proaktif untuk sesegera mungkin membebaskan warga yang terdampak dari berbagai kesulitan hidup. Hadirin yang berbahagia, tema Natal Nasional ini selaras dengan astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan
serta menekankan pentingnya harmoni antara kehidupan beragama, berbudaya, dan dalam lingkungan hidup. Dalam perspektif iman, damai dengan Tuhan harus tercermin dalam damai dengan sesama dan dengan alam semesta. Misi ini bertujuan membangun masyarakat Indonesia yang inklusif, rukun, dan berkelanjutan. Dalam terang iman Kristen, kelahiran Yesus Kristus membawa damai yang menyeluruh, yaitu damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, dan damai dengan seluruh ciptaan. Nilai inilah sejalan dengan panggilan kebangsaan kita untuk menjaga harmoni sosial, harmoni budaya, dan harmoni lingkungan. Harmoni ini dapat tercipta dan dimulai dari dalam keluarga, karena keluarga merupakan titik sentral dari seluruh harmoni tersebut. Dalam keluarga inilah keluarga dipanggil untuk menjadi ruang pertama pewarisan nilai-nilai iman, kemanusiaan, toleransi, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kerukunan dan cinta kemanusiaan yang berakar pada nilai keagamaan dan kebangsaan ditanamkan dalam keluarga. Cinta kemanusiaan yang menghadirkan empati, solidaritas, dan kepedulian nyata kepada sesama tanpa membedakan latar belakang agama, suku, dan budaya. Kesadaran ekoteologi juga dimulai dari dalam keluarga. Kesadaran untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup sebagai bagian daripada tanggung jawab iman. Bumi adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada manusia untuk dipelihara demi keberlanjutan generasi masa kini dan masa depan. Keluarga yang demikian akan melahirkan generasi Indonesia yang mencintai alam, menghormati budaya, dan mampu hidup rukun dan dalam kemajumukan. Atas dasar inilah Kementerian Agama mengimplementasikan melalui penerapan kurikulum cinta dan ekologi dengan beragam program konkret yang menjawab problem aktual. Dan kita patut bersyukur kondisi kerukunan beragama di Indonesia terus terpelihara. Indeks kerukunan umat beragama tahun 2025 mencapai skor 77,89, tertinggi semenjak Indonesia lahir. Hadirin yang berbahagia, Natal tentu bukan saja perayaan iman, tetapi juga momentum refleksi kebangsaan. Di tengah berbagai tantangan global nasional, Natal mengingatkan kita bahwa harapan tidak pernah padam selama manusia membuka ruang bagi kehadiran Tuhan, terutama dalam keluarga. Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya atau bertumbuhnya iman dan kemanusiaan, gereja sebagai pelayanan kasih dan perdamaian, serta Indonesia sebagai rumah bersama yang rukun, adil, dan bermartabat bagi seluruh anak bangsa. Dari keluarga yang diselamatkan, kita membangun gereja yang hidup. Dari gereja yang hidup, kita merawat masyarakat yang rukun. Dan dari masyarakat yang rukun, kita mewujudkan Indonesia yang harmonis, toleran, dan berkelanjutan. Akhirnya, kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada seluruh umat Kristiani di tanah air. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai setiap keluarga dan menuntun bangsa Indonesia membangun masa depan yang bersatu. Selanjutnya pada saatnya kita memohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan sambutan dan arahan dalam acara kita yang sangat mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.